A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Failda Febrianti. Saya Ayudi Yulandari. Saya Muhammad Gufron Afandi. Kami dari kelompok 9 akan membahas materi tentang Pluralisme dalam perspektif Pancasila. Ada yang tahu nggak sih pluralisme dalam perspektif Pancasila? Pluralisme terdiri dari dua kata plural dan isme yang berarti paham atas keberagaman. Secara luas, pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat yang memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk menjaga keunikan budayanya masing-masing. Pluralisme Pancasila adalah diskursus menarik yang perlu dipikirkan secara filosofis. Sejauh penelusuran saya, pluralisme Pancasila telah lama hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Pela gandong atau aturan dari diambil. Misalnya mengandung ajaran toleransi yang sangat tinggi. Apabila masyarakat Kristen memiliki hajat, maka orang Islam yang menjadi panitia. Demikian pula sebaliknya. Hanya saja tradisi-tradisi bermuatan nilai pluralisme ini belum banyak diangkat oleh para ilmuwan konsen dengan Pancasila. Secara garis besar, pluralisme Pancasila didasarkan pada konsep Tuhan yang satu, kemanusiaan, persatuan atau kebangsaan, demokrasi, dan keadilan. Secara filosofis, kelima sila ini dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Sila 1 merupakan dasar ontologis pluralisme, sila 2, 3, 4 sebagai dasar epistemologis, dan sila kelima menjadi dasar aksiologis. Pluralisme bertujuan untuk meningkatkan rasa solidaritas seseorang antar ras, suku maupun budaya yang berbeda, serta dapat meningkatkan rasa menghargai seseorang karena perbedaan agama maupun budaya. Contoh pluralisme dalam perspektif Pancasila, diantaranya 1. Adanya keberagaman agama di Indonesia dan pengakuan atas hak setiap warga negara untuk beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing. 2. Penghormatan terhadap perbedaan budaya dan suku bangsa di Indonesia sebagai bagian dari kekayaan bangsa. 3. Adanya kebebasan pers dan pengakuan atas hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat ide-ide mereka secara terbuka. 4. Pengakuan atas hak setiap warga negara untuk memilih pemimpin mereka secara demokratis. Selanjutnya yaitu pluralisme dalam multikulturalisme menjadi bingkai besar yang membingkai pemikiran mereka. Hal ini terjadi jelas pada usulan kebangsaan atau nasionalisme. Sebagai sila pertama Pancasila yang dikemukakan oleh 3 tokoh besar dalam sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu yang pertama ada Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, tapi berangkat dari refleksi atas realitas bangsa Indonesia. Pancasila secara etimologis berarti 5 dasar, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pluralisme adalah fenomena yang sangat melekat dengan Indonesia. 6 agama resmi negara, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha maupun Konghucu, dan lebih dari 150 aliran kepercayaan cukup menjadi bukti bahwa Indonesia termasuk salah satu negara pluralis terbesar di dunia. Namun, bisa pula menjadi masalah. Dalam konteks inilah pluralisme diperlukan untuk mengelola keberagaman itu. Kesimpulan dari materi ini adalah pluralisme dalam perspektif Pancasila menunjukkan betapa Indonesia menghargai dan mengakui keberadaan masyarakat dari berbagai agama dan bagaimana konsep agama ini menjadi dasar negara yang lahirkan
atas dasar pluralisme terutama dalam konteks keagamaan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 9. Ternak-ternak si ikan diternak di dalam kolam. Karena telah sampai di penghujung materi, kita akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.